Diskusi dan kuliah hari ini berkaitan dengan healing forest. Nanti ada beberapa video yang nanti akan saya sampaikan dan saya juga akan menunjukkan beberapa alat yang digunakan di dalam menentukan lokasi yang sesuai untuk healing forest ini. Jadi memang healing forest ini dimulai dari secara lebih detail dimulai sejak kami melakukan riset berkaitan dengan jasa kesehatan dari ekosistem khususnya hutan terhadap manusia, karena kami melihat sangat dekat sekali antara human and ekosistem ini. Jadi manusia ini dalam kondisi apapun dia merupakan makhluk ekologis yang senantiasa berhubungan dengan ruang-ruang ekologi. Nah, ruang-ruang ekologi inilah yang nanti pada intinya dia menjadi natural capital. Natural capital ini saya mengartikan bahwa dia ini adalah sesuatu modal alamiah. Nah, dari sejumlah natural capital ini tentunya nanti akan berpengaruhi terhadap kehidupan kita manusia, baik dari sisi kebutuhan primary, secondary maupun juga kebutuhan yang lainnya. Nah, tentunya kita nggak bisa melepaskan kehidupan kita dari dukungan ruang ekologis ini. Makanya ada satu buku yang ditulis oleh Watson tahun 1974. Yang buku itu cukup menarik untuk dikatakan, dibaca ya. Namanya adalah biofilia. Nah, Watson menuliskan biofilia ini sebagai sebuah hipotesis yang menunjukkan bahwa ada kebutuhan berhubungan dan berafiliasi dengan alam dari makhluk ekologis ini, terutama adalah manusia. Nah, dan memang kita kalau kita deep learning, mempelajari lebih jauh bahwa yang namanya manusia ini dia tidak terlepas dari ecological space berikut jasa ekosistemnya. Baik itu misalnya contohnya adalah kita membutuhkan kebutuhan oksigen, kemudian juga air, ya itu nggak bisa kita gantikan. Jadi semuanya disediakan oleh ekosistem sebagai providernya. Nah, untuk itulah makanya konsep biofilia ini salah satunya adalah dukungan dia terhadap masalah healing service atau layanan kesehatan ini. Nah, ini yang artinya bahwa sesuatu menjadi suatu konsep ilmiah, tentunya kita harus bisa melihat dan mendeskripsikan apa yang menjadi filosofisnya. Kemudian bagaimana ini dia menjadi sesuatu yang filosofis, terminologis, dan prakteknya seperti apa nih? Nah ini jadi secara filosofis bahwa healing forest ini adalah connected people to nature. Artinya ketika kita berada dalam sebuah suitable place, sebuah tempat yang cocok dari suatu ekosistem, kita akan mendapatkan healing service itu sendiri. Ahmad Bang Mas kayaknya healing service itu sendiri. Nah, sehingga akhirnya bahwa dari situlah kita menentukan terminologi bahwa yang namanya healing forest ini adalah site-site di dalam suatu ekosistem, terutama hutan ini yang menyediakan kaitannya dengan healing services. Jadi jasa yang berkaitan dengan kesehatan.
Nah, permasalahannya ketika memahami suatu filosofis dan kita bisa mendeterminasikan terhadap terminologi, apakah konsep ini bisa dipraktekkan atau bisa dilakukan? Nah, dari tadi bahwa healing forest, filosofis, terminologi, kita sudah bisa menunjukkan bahwa healing forest akan terjadi Recording in progress. ketika ketika kita melakukan connected nature as human ecosystem in healing forest spot. Nah, jadi ketika kita bisa berada pada suatu ekosistem di dalam di dalam sebuah ekosistem kita tentunya akan berada pada sebuah kondisi yang comfortable, yang nyaman dari sisi fisik dan juga psikologis. Ini artinya ketika kita berada dalam spot yang cocok, ya. Jadi nanti ketika kita berada dalam ekosistem yang cocok, tentunya kita akan mendapatkan efek healing. Jadi tidak hanya misalnya fisikal, tapi juga psikologikal yang dirasakan dia akan lebih baik. Nah, hal yang penting memang ada konsep ya yang kita bangun dari tadi yang kita bicara bahwa bagaimana sesungguhnya human and ecosystem ini dibangun dari hipotesis biofilia. Nah, hal yang lain adalah ada dua hal yang penting di dalam healing forest ini. Nah, ini pertama adalah bahwa basic panca indera kita yang 5, mata, kulit, hidung, telinga, gitu kan, mulut, dan juga ditambah 1 gerak, itu harus berada dalam kondisi connected to nature. Jadi kalau misalnya salah satu di antara panca indera kita mengalami ketidaknyamanan, jadi misalnya tiba-tiba mata melihat sesuatu hal yang membuat adrenalin kita naik, tentunya itu tidak bisa memberikan suatu kondisi yang comfort, suatu kondisi yang nyaman. Jadi 5 panca indera itu harus berada pada kondisi site ekosistem yang nyaman. Jadi misalnya kita mata melihat hijau, daun, kemudian kulit dalam kondisi suhu yang nyaman, kemudian kita misalnya tidak makan yang baik gitu ya, kemudian hidung, tapi tiba-tiba ada melintas kendaraan ya, motor atau misalnya mobil yang desibelnya itu di atas 50 desibel. Jadi untuk healing forest itu desibelnya itu atau misalnya kebisingan suara itu adalah maksimal 50 desibel. Nanti di belakang saya akan sampaikan kriteria bagaimana kita menentukan spot ini. Tapi yang pasti bahwa 5 panca indera kita ini tidak boleh misalnya merasakan satupun ketidaknyamanan. Nah ini, first adalah connected to nature. Nah yang kedua, 5 yang kedua ini adalah invitation by nature. Jadi ketika kita berjalan di dalam suatu ekosistem hutan ya, nah ekosistem ini perlu saya berikan catatan, tidak harus dia alami. Jadi beberapa kasus yang saya teliti, dia berada di hutan tanaman. Malah saya rencana dengan Pak Wawan juga hadir nih, yang dari PTPN 8 mencoba dengan mahasiswa saya yang dari biologi untuk mengimplementasikan healing forest itu di kawasan perkebunan teh. Nah itu yang kita akan coba nih dalam waktu mungkin bulan depan. Nah ada invitation by nature. Jadi artinya ketika nomor 1 saja kita berada di dalam kondisi ekosistem yang comfort,
kita akan secara fasit akan mendapatkan comfort tadi. Tapi yang fight invitation by nature itu dibutuhkan untuk mendorong comfort kita ini menjadi lebih baik. Ya. Jadi di sini saya mengklasifikasikan ada 5 invitation by nature. Nah, yang pertama mungkin yang harus selalu kita lakukan adalah bagaimana invitation by air. Ya, invitation by air itu misalnya kita melakukan pernafasan, ya, menghirup udara yang dari suatu ekosistem yang bagus, ya, misalnya dengan melakukan menghirup dengan dengan melalui hidung, kemudian keluarkan dengan dengan mulut, atau mungkin juga ada yang menyebutkan dengan nafas perut atau juga deep breathing. Itu ketika orang melakukan deep breathing, ya, deep breathing itu dia akan membuka comfort yang bisa dirasakan secara psikologis. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa merasa stres tuh ya, coba lakukan breathing dengan baik. Ya, jadi hampir nggak ada orang yang cuma emosional kalau dia mampu melakukan kegiatan breathing, ya, dengan menggunakan nafas perut. Jadi itu yang salah satunya seperti itu. Nah, kemudian invitation yang kedua adalah melakukan invitation by vegetation. Jadi vegetasi ini memiliki efek yang sangat luar biasa bagi kesehatan kita. Jadi misalnya ketika kita melihat sesuatu hijaunya vegetasi daun, ya, vegetasi daun, dia akan secara langsung memberikan efek kenyamanan, kedamaian di dalam indera penglihatan kita. Dan kita ketahui yang namanya indera yang sempat mempengaruhi terhadap psikologis kita itu adalah mata dan telinga. Itu yang paling sensitif di antara 5 panca indera. Jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa melihat sesuatu yang menakutkan, misalnya melihat jurang dan lain sebagainya, dengan melihat sesuatu yang indah dan lain yang nyaman, itu akan langsung memberikan efek. Dan juga masalah telinga, gitu ya. Yang telinga ini adalah sesuatu yang memang sangat sensitif. Jadi jangan sekali-kali yang namanya telinga itu mendengar sesuatu yang tidak nyaman, atau misalnya di samping nadanya yang nggak nyaman juga namanya desibelnya atau kebisingannya dia nggak nyaman. Nah ini nggak boleh deh. Jadi kadang-kadang mungkin kita lihat, kita misalnya melihat sesuatu, oh ini orang presentasi ini bosan ya, itu jarang orang itu menutup telinga, paling juga menutup mata. Nah ini yang harus diperhatikan. Nah kemudian jadi yang ini ada yang kaitannya dengan apa? Dengan vegetasi ya. Jadi vegetasi ini dia sesungguhnya tadi dari warna aja sudah memberikan kenyamanan. Nah kemudian ketika misalnya kita melakukan tree hugging atau misalnya meluk pohon nih kayak ibu yang digambar ini, tree hugging itu memberikan 2 hal yang penting. Jadi pertama ketika dalam sebuah komunitas vegetasi itu cenderung memiliki nature ion negatif yang tinggi. Jadi ion udara yang tinggi. Kita tahu bahwa ion udara negatif ini sangat bagus ya untuk misalnya bagi tubuh kita menangkap partikel-partikel yang memang merugikan. Nah, yang menariknya adalah bahwa vegetasi, terutama misalnya pohon, dia mengeluarkan senyawa kimia yang disebut dengan phytoncide. Jadi dalam phytoncide ini sesungguhnya dia untuk bagian pertahanan daripada vegetasi pohon itu. Nah, tetapi ketika dia dihirup oleh kita di dalam jumlah yang kecil, dia menimbulkan efek relaksasi. Nah, itu yang beberapa pakar senyawa phytoncide ini nyebutnya sebagai kayak biomorfin gitu ya. Tapi dalam skala yang sangat rendah, dia bisa merelaksasi.
Nah, apalagi ketika kegiatan-kegiatan yang 5 ini kita berikan introduksi ya. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa ini coba nih pilih pohon misalnya yang aman dipeluk, jadi jangan banyak ulat, yang aman lah ya, semut dan sebagainya jangan itu ya. Jadi lakukan tree hugging, lakukan dengan breathing ya, breathing, narik nafas pelan-pelan lewat hidung kemudian keluarin dengan mulut, itu akan lain. Apalagi kalau misalnya kita diberikan arahan ya, misalnya oleh instructor yang terkait dengan kata-kata untuk mendekatkan kita dengan nature. Ini biasanya saya menggunakan beberapa teknik yang berkaitan dengan ucapan kita untuk mendekatkan kita terhadap nature. Jadi misalnya yang saya adopsi, salah satunya adalah bagaimana intervensi psikologi yang dilakukan oleh masyarakat tradisional Hawaii. Jadi dia hanya cukup mengatakan ketika misalnya kita berkonsentrasi, ya hanya mengatakan 4 kata. Jadi misalnya kata itu adalah I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dan itu berulang-ulang. Terakhir saya membawa beberapa membawa ada teman-teman di BKSDA Jawa Barat yang wilayah Bogor di Gunung Pancar. Jadi mereka di kawasan itu dekat Sentul dan mereka hampir semuanya nangis gitu. Jadi nangis itu bukan karena misalnya mereka itu cengeng atau lain sebagainya. Ada sesuatu yang mungkin kalau misalnya kita melakukan hal yang demikian dengan baik, kita akan merasakan bahwa saya ini adalah makhluk ekologis yang senantiasa butuh dengan ekosistem, komponen-komponen ekosistem yang ada di situ. Nah, kemudian juga kita ada invitation by water, ya. Jadi invitation by water itu kalau misalnya di situ ada badan air atau misalnya selokan yang bersih ya, yang itu memperlihatkan bagaimana aliran itu berjalan dengan baik. Saya biasanya memilih aliran itu adalah yang bersih, yang salah satunya adalah bisa ditunjukkan dengan adanya adanya serangga ya, yang capung tuh ya, yang kecil-kecil itu, yang itu menunjukkan bahwa menjadi bagian dua indikator dari kualitas water itu. Nah, kemudian juga tanah ya. Invitation by land, misalnya kita membuka dan lain sebagainya, ini akan membangun apa yang disebut dengan mindfulness walking. Jadi yang namanya healing bukan berarti kita melakukan semedi, bukan. Ya, jadi pikiran kita itu harus mindful. Pikiran kita itu harus ada berada di situ. Dan kemudian ada juga ini ya yang berkaitan dengan release emotion. Jadi release emotion ini adalah mengambil tempat ya di mana kita berdiri menghadapi sebuah lahan atau misalnya sebuah tapak yang itu umumnya adalah lebih rendah dari kita, berlereng, dan juga biasanya itu adalah ditumbuhi lembahnya itu oleh vegetasi. Jadi sekeras apapun kita akan mengungkapkan, akan menyatakan emosi kita dengan misalnya salah satu yang paling gampang itu adalah kita biasanya berteriak, dan sebelum berteriak itu adalah kita tarik nafas, kemudian sudah kita merasa itu baru kita berteriak seperti itu. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa di dalam membantu kesehatan kita yang berkaitan dengan itu. Ya, jadi itu jadi ada 5 sense and 5 invitation yang harus kita ingat di dalam healing forest ini. Nah, ini adalah salah satu bagaimana sesungguhnya di dalam buku Practical Stress Management itu adalah ada beberapa tanda patologis, simptom, dan juga penyakit yang ini sesungguhnya berkaitan dengan masalah stres. Baik itu misalnya tentang
ada yang berkaitan dengan anxiety disorder dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang berat ya dan akut itu dimulai dari masalah stres ya. Nah, ini yang salah satunya adalah ketika kita berada mindful di dalam suatu ekosistem, kita akan merasakan sesuatu yang baik. Apalagi contohnya ini salah satu case aja, ada yang disebut dengan istilahnya cabin fever syndrome. Jadi misalnya kemarin lebih daripada 1,5 tahun kita berada dalam kondisi misalnya pandemi ya, mungkin juga sekarang sudah mulai agak reda ya, tapi orang merasakan suatu reaksi yang emosional yang muncul akibat kita menjalani suatu isolasi dan karantina di dalam suatu rumah atau tempat lain dalam kurun waktu yang tertentu. Jadi kayak misalnya burung lah dibatasi ya geraknya itu kayak di kerangkeng gitu. Nah ternyata saya mencermati ya, jadi ada kecenderungan orang sekarang larinya ke nature. Ternyata salah satunya itu adalah bahwa nature dia terbukti untuk meningkatkan suasana hati. Kemudian dia meningkatkan energi, perasaan vitalitas, memperbaiki tidur, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan pemikiran yang kreatif. Itu yang yang salah satu contoh bagaimana sesungguhnya yang berkaitan dengan healing forest ini dibutuhkan di dalam kehidupan kita ya, apalagi saat ini masih dalam kondisi perlu recovery dari pandemi. Nah ini saya kira banyak contoh-contoh dan juga tulisan. Jadi malah saat ini healing forest ini menjadi bagian penting dari nature therapy. Itu. Nah, ada hal yang lain bahwa berada dalam ekosistem hutan ini didominasi oleh pohon. Jadi kemarin ada pertanyaan tuh, apakah misalnya healing forest itu bisa dilakukan di lahan terbuka? Saya kira nggak bisa. Jadi yang namanya vegetasi pohon, ya itu adalah pengikat terjadinya healing forest. Ya, kecuali kalau misalnya wilayah itu didesain, kemudian ditumbuhi, ditanam lain sebagainya, itu bisa sih pada suatu saat nanti. Tapi yang pasti bahwa yang namanya healing sangat ditentukan oleh vegetasi, terutama adalah pohon. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa berbicara tentang di lahan yang terbuka yang nggak ada bervegetasi pohon, untuk sementara lupakan aja dulu lah. Jadi yang namanya healing forest itu wajiblah bervegetasi gitu. Nah, jadi pepohonan ini dia memberikan efek positif terhadap kesehatan bagi orang yang berada di dalamnya. Jadi contohnya misalnya ketika kita berada dalam misalnya seperti yang slide saya ini ya, ada orang yang di dalam sebuah tapak dikelilingi oleh pohon atau vegetasi komunitas pohon. Ini terjadi ketenangan pikiran dan kedamaian yang bisa mengurangi stres. Jadi banyak penyakit yang diawali dengan stres, sehingga jika sering berada dalam hutan untuk healing, gejala penyakit ini adalah berkurang. Jadi ada catatan nih, bahwa penyembuhan terbaik ini bagi tubuh adalah menenangkan pikiran. Itu kata Napoleon Bonaparte. Jadi kalau kita misalnya kebanyakan masalah nih ya, yang menimbulkan stres, sering-seringlah berada di dalam green space, ruang yang hijau. Nah, kemudian menghirup udara bersih dalam hutan, baik untuk pernapasan, sekaligus menghirup aromaterapi alami hutan, alami pohon. Ini berupa phytoncide yang berdampak terhadap kekebalan tubuh. Kemudian saat berjalan rileks di bawah pohon, ini ada hormon positif endorfin yang dilepaskan. Jadi hormon endorfin ini salah satu yang mampu meningkatkan imunitas tubuh kita. Gitu. Ini saya ada satu buku yang khusus membahas tentang positif hormon di dalam tubuh kita, yang salah satunya adalah bagaimana endorfin itu bisa dilepaskan di dalam kondisi comfort kita, dalam kondisi kenyamanan kita. Nah, hal yang lain juga bahwa detox digital terhadap teknologi sehari-hari yang mempengaruhi kesehatan. Jadi ini yang seringkali membuat kita
terpengaruh ya, stres kita. Artinya ketika kita terkoneksi dengan nature itu cenderung menenangkan. Nah, kemudian juga suara-suara alam ini sebagai satu nature sound therapy. Jadi terapi-terapi sound nature itu yang banyak mungkin dikembangkan, salah satunya bisa dilihat di di Play Store ya. Itu banyak sekali yang berkaitan dengan nature sound therapy yang intinya semuanya itu adalah dibangun dari suara-suara alam. Ada suara air, suara vegetasi, kemudian suara hewan, suara burung, kemudian juga suara serangga dan lain sebagainya. Cuman nature dalam sesungguhnya tidak hanya masalah suara. Di situ dikeluarkan apa yang disebut dengan brainwave. Nah, brainwave ini ya. Jadi kalau misalnya nature sound therapy itu bukan hanya dia mendengarkan nada-nada yang berupa musik ya, misalnya lagu dan sebagainya, tapi di dalam desain daripada sound therapy itu wajib menuliskan tentang yang disebut dengan brainwave. Nah, ini brainwave itu awalnya ada 4, alfa, beta, theta, gamma ya. Awal beta yaitu, nah sekarang ada 5 ya. Alfa, delta, beta, gamma ya, kalau salah 4 sorry. Nah, jadi sekarang ini juga bisa meningkatkan mood yang positif. Nah, ini juga bisa jadi dengan adanya healing forest meningkatkan sesuatu pemikiran-pemikiran yang kreatif. Tapi yang pasti, healing forest ini sekarang berkembang menjadi nature therapy. Jadi saya kebetulan ada sudah mengembangkan tim ya, yang bukan hanya misalnya dari kita sebagai orang forester atau environment ya, yang memahami tentang ekologis, tapi kemarin dalam 2 minggu ini saya sudah mengembangkan healing forest itu sebagai bagian daripada nature therapy. Nah, nature therapy ini ketika saya mengembangkan satu tim yang di dalamnya itu bukan cuma kita, bukan juga orang orang yang ahli di bidang misalnya terkait dengan terapis fisik ya, tapi juga ada dokter spesialis yang ikut di dalam mengembangkan terapi ini. Jadi dia kebetulan dokter spesialis saraf ya, yang bekerja di salah satu rumah sakit pusat di Indonesia ini. Nah, ini jadi ketika saya melakukan arahan-arahan terhadap healing forest yang mengukur respon kesehatan dan juga memberikan pendapat advice terhadap orang yang melakukan healing forest, ya Bu Dokter ini. Gitu. Artinya kalau yang melakukan terapis dari sisi nature berbasis kesehatan itu mau nggak mau harus orang-orang yang medis, ya. Nah, ini ya, kita nanti di dalam healing forest ini nanti saya akan sampaikan positioning healing forest itu tidak hanya untuk promotif, tapi di Indonesia ini sudah mulai masuk ke dalam apa yang disebut dengan nature therapy. Malah salah satu buku yang baru saya terima kemarin dari Yuki itu nyebutnya adalah ya bukan lagi hanya healing forest atau misalnya forest bathing, tapi dia nyebutnya adalah forest therapy. Nah, kemudian ada hal yang unik di dalam healing forest ini. Tadi kan kita lihat bahwa sesungguhnya kalau kita bedain, orang ketika berkunjung ke alam ini, ada dia hanya berupa visiting aja. Dia mau berkunjung, tapi nggak punya goal tertentu kenapa dia sih berkunjung. Jadi masuk aja. Kemudian misalnya dia ada yang refreshing. Nah, refreshing dengan healing ini agak beda, gitu ya. Karena menyangkut tadi, ya, menyangkut bahwa healing ini harus berada di lokasi yang spotnya cocok untuk melakukan cocok untuk melakukan healing. Nah, makanya di dalam RSNI yang
sekarang sejak jejak pendapat dan terakhir tanggal 1 Oktober nih, baru tiga hari lagi. Yang namanya healing forest ini, dia menjadi bagian daripada wisata alam khusus. Jadi misalnya beda nih dengan adik-adik ya, mahasiswa ya. Kalau misalnya kalian masuk ke dalam suatu tempat, beli tiket, kemudian kalian masuk aja begitu aja. Kayak kita nonton bioskop gitu ya. Di dalam healing forest itu nggak boleh. Jadi kalian ketika masuk ke dalam suatu kawasan untuk spot healing village, itu wajib kalian didampingi oleh seorang guide yang memahami tentang masalah-masalah seperti tadi, ya, bagaimana membangkitkan optimisme kalian, bagaimana kalian bisa tadi melakukan breathing yang baik, napas yang baik dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya ini adalah salah satu contoh, misalnya healing forest ini kan dilarang bergerombol karena ada hal yang penting, bahwa connected to nature ini diutamakan selama healing forest. Jadi saya ini sudah mengukur minimal orang itu antar orang nih 1,5 meter minimal. Ya. Dan biasanya kalau misalnya 1,5 meter minimal, mereka tidak akan ngobrol. Itu loh. Jadi mereka akan lebih fokus untuk terkoneksi dengan nature. Itu yang penting. Jadi misalnya mau dibatasi distancing ya, jarak antar orang ya. Ya kita di healing forest itu mau ada distancing mau enggak ya memang harus berjauhan minimal 1,5. Nah, artinya ini sudah menjadi healing forest ini sudah menjadi bagian dari lintas keilmuan. Jadi misalnya ketika membangun konsep healing forest ini, terutama kemarin ketika kita bangun di RSI-nya, ini bukan cuma kita nih yang di bidang lingkungan atau misalnya forester, ini kita hanya mampu untuk menentukan human connected to nature, wilayah mana yang cocok untuk tapak site healing forest. Ya. Tapi ketika kita berkaitan dengan health response, ini adalah urusannya harus dibantu oleh orang-orang medis. Nah, jadi kolaboratif ini menjadi penting di dalam kita melakukan analisis tempat yang berkaitan dengan spot tadi, termasuk dengan kegiatan yang tadi. Jadi misalnya kalau misalnya tim saya nih yang dengan dokter di Rumah Sakit Pusat Marzuki Mahdi. Marzuki Mahdi itu salah satu rumah sakit yang membahas masalah umumnya kejiwaan lah, kejiwaan, psikologi, orang stres, orang depresi, macam-macam gitu. Ya, itu biasanya Bu dokter ini memberikan kuesioner untuk melihat perkembangan histori daripada orang yang akan melakukan healing forest. Nah, itu pun sifatnya adalah tidak wajib. Karena yang namanya orang bisa jadi dia tidak mau diungkapkan atau menceritakan kondisi kesehatannya. Kita menghormati kalau misalnya ada orang yang berhealing forest, tapi dia tidak mau untuk menceritakan sejarah kesehatannya. Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang seperti tadi ya. Ini yang waktu itu tahun 2019. Ini kita dengan anak-anak rekayasa kehutanan sama Bioman di Puncak Bintang nih. Kemudian ini tahun 2018 di Kamojang Garut. Jadi itu di daerah situ Ciberem. Nah, ini bagus juga nih lokasinya. Itu di Kamojang ya. Jadi sesungguhnya connected to nature itu adalah sesuatu yang sering kita lakukan, tapi kita jarang melakukannya dengan baik. Nah, healing forest ini saya sebetulnya ada dua hal. Jadi selama ini orang berbicara tentang forest bathing. Ini forest bathing. Ya. Sesungguhnya forest bathing itu adalah healing forest activities.
Kenapa ini saya bedakan healing forest dengan forest bathing, atau di Jepang itu disebutnya Shinron Yoku. Ya. Masalah yang nomor satu ini tidak pernah terungkapkan sebelumnya. Spot-spot healing forest mana yang dipilih, yang cocok untuk melakukan healing forest? Itu yang kita ungkapkan di dalam healing forest itu. Jadi makanya kalau di dalam forest bathing ini ada kegiatannya, tapi bercerita tentang tadi identifikasi spot yang cocok itu di mana. Itu yang kita ungkapkan sesungguhnya, ya. Nah, jadi biasanya ini bermacam-macam nih. Jadi kalau misalnya areanya luas, kita menggunakan satelit atau juga menggunakan drone. Tapi kalau misalnya areanya sudah bisa kita tentukan, oh kira-kira di sini lah, oke. Ini juga mungkin bisa menjadi opsional. Tapi yang wajib kita ukur, ini adalah ada beberapa parameter dari lingkungan dari healing forest ini. Temperatur. Jadi temperatur itu nggak boleh terlalu dingin. Kemarin disepakati bahwa temperatur itu antara untuk hutan mountain, ya daerah mountain kira-kira 20 sampai 27, ya derajat Celcius. Kemudian relatif humidity. Nah relatif apa namanya relatif humidity ini berkaitan dengan masalah temperatur. Jadi 20-27 dengan relative humidity antara 40 sampai dan 48. Kemudian light intensity, ya ini relatif ya. Jadi saya belum menemukan light intensity yang standar ya. Tapi biasanya itu kategorinya adalah sejuk. Tapi untuk wilayah di daerah indoor di dalam ruangan itu adalah 300 sampai 500 lux, ya. Nah, kalau yang intensity di luar itu bisa kurang lebih sekitar maksimal itu 5.000 lah, gitu ya, 5.000 lux. Nah, noise adalah maksimal 50 desibel. Slope adalah datar sampai landai. Jadi kalau misalnya kita hitung dengan derajat, dengan persen, itu adalah 0 sampai 15%. Kemudian vegetasi indeks ini bisa bermacam-macam pendekatannya. Ya, ini biasanya masuk ke yang sedang sampai rapat. Jadi kita jangan pilih yang sangat rapat, karena kita membutuhkan akses di dalam undercover itu untuk jalan dan sebagainya. Nah, wind velocity-nya itu adalah di bawah 1 meter per second. Dan negatif air ion untuk orang sehat itu dibutuhkan 1000 per centimeter kubik. Nah, untuk terapi itu adalah 10.000 jumlah ionnya per centimeter kubik. Nah, dari selected healing forest ini, baru kita uji benar nggak lokasinya ini cocok untuk healing forest. Nah, kita melakukan pengukuran, ya, orang yang ada di sini before and after, gitu ya, melakukan ini healing forest. Nah, ini biasanya ada blood pressure, heart rate, oxygen level, sugar level, dan stress condition. Ini bentuknya adalah scanning. Nah, yang kita kembangkan pada saat ini, dalam blood pressure dan sebagainya ini nanti dianalisis nih oleh dokter, ya, oleh dokter gimana scanning pada saat itu. Nah, dari scanning hasilnya before and after, kita bisa merekomendasikan apa yang harus dilakukan. Jadi biasanya kalau ada orang yang mau benar-benar masuk ke dalam proses penyembuhan, yang namanya healing forest itu tidak hanya sekali. Kalau sekali ya itu promotif aja lah, kayak wisata kayak gitu. Tapi kalau udah misalnya preventif, kuratif, ya, rehabilitatif, termasuk juga variatif, itu harus beberapa kali. Jadi pengalaman dan informasi selama ini untuk melakukan orang ada perubahan misalnya
sakit ya ketika melakukan interaksi dengan alam, itu kira-kira 12 sampai 15 kali dia melakukan aktivitas healing forest ini. Ya, terutama yang berkaitan dengan psikologis. Misalnya orang stres, orang depresi dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dengan interaksi alam itu bisa dibantu lah proses untuk menjadi kesehatan menjadi lebih baik ya. Nah ini jadi inilah yang membedakan kita dengan tadi ya forest healing. Jadi saya mengusulkan di dalam SNI namanya menjadi wisata hutan untuk terapi kesehatan atau dalam kurung healing forest. Nah, ini yang lagi prosesnya sekarang banyak pendapat nih ya. Tadi saya lihat nih ini Bu Prof Tatin standarnya udah muncul ya. Ini baru RSNI-nya. Jadi RSNI nomor 9006/2021 yang judulnya adalah wisata hutan untuk terapi kesehatan atau healing forest. Tadi pagi saya melihat ini tinggal 3 hari lagi ya dari mahasiswa ya. Jadi kalau misalnya kita sudah melampaui 1 Oktober 2021 dan tidak ada usulan substantif, maka RSNI ini ditetapkan menjadi SNI. Jadi mohon doanya aja nih, biar tanggal 1 Oktober tidak terjadi perubahan substantif. Ya, tapi jadi ini bisa menjadi standar bagi kita ketika kita melakukan kegiatan healing forest, terutama di dalam perencanaan healing forest itu. Nah, ini adalah salah satunya yang dituliskan di dalam RSNI yang tadi ya, yang mudah-mudahan tadi saya sampaikan 3 hari ke depan ini sudah menjadi SNI nih. Nah, ini salah satu standar nasional ini sebetulnya salah satu referensinya adalah dari riset yang dilakukan oleh kita di SITH. Jadi saya ada 2 kegiatan P3MI yang itu juga melibatkan mahasiswa itu. Jadi ada 2 mahasiswa biomanajemen dan 1 mahasiswa biologi yang di dalam RSNI ini menjadi bibliografi dari standar ini. Dan itu dituliskan secara jelas bahwa SNI ini yang berlaku di Indonesia terkait dengan healing forest mengacu pada yang salah satunya adalah karya akademik ya mahasiswa di SITH, 2 di Bioman itu saudara Mega Trikania dan Iqbal Baihaqi, yang di biologi ini Sheila Prameswari. Itu yang kemarin diacu oleh komisi teknis dalam penyusunan RSNI ini. Dan saya sudah melaporkan ke Bu Dekan tentang perkembangan progres ini dan beliau sangat mengapresiasi bahwa ini adalah salah satu dari kontribusi akademis di SITH untuk masalah healing forest ini. Nah, ini adalah beberapa standar yang disampaikan tadi ya. Tadi saya sudah sampaikan juga sekilas. Kaitannya dengan kerapatan vegetasi ini sedang sampai rapat. Nah, ini bisa dianalisis ya menggunakan misalnya citra satelit, drone, atau kita juga bisa mengukur langsung di lapangan. Kemudian suhu dan kelembaban nih. Jadi jangan satu-satu. Ini contohnya misalnya 20 sampai 26. Sorry tadi bukan 27 ya, 26. Dan kelembaban relatif 40 sampai 80. Kemiringan datar landai 0 sampai 15%, kebisingan 50 desibel, ini 1 meter per detik nih kecepatan anginnya, dan kandungan ionnya adalah di atas 1000 ion per kubik ya ini ya. Nah, ini adalah ada beberapa data dan teknik analisis. Jadi bagaimana kita menganalisis tingkat kerapatan vegetasi, menganalisis penutupan lahan. Nah, ini penutupan lahan ini penting ya. Jadi untuk menentukan aksesibilitas. Jadi jangan sampai kita menentukan lokasi spot healing forest di lokasi yang tidak ada akses.
Itu nggak boleh. Karena yang namanya healing forest itu dilakukan untuk sesuatu yang bikin semua orang itu bisa menjangkau. Namanya healing forest itu bukan sport. Ya, ini adalah bagian daripada upaya kita untuk merelaksasi tubuh kita menjadi lebih baik gitu. Jadi bukan kayak naik gunung atau lain sebagainya dengan jarak yang jauh, miring dan sebagainya ya. Miringannya. Ini sesuatu yang saya sih menafsirkan yang namanya akses itu bisa dijangkau, bisa dilakukan oleh semua kelompok umur dan juga ya atau kelompok usia itu ya. Kemudian juga kita mengatur suhu ya, kelembaban ya. Kemudian juga kelerengan kita bisa lakukan secara langsung atau menggunakan DEMNAS. Nah, ini mengukur kebisingan, kecepatan angin dan lain sebagainya. Ini alat-alatnya semua ada, bisa di kita udah ada lah, bisa dibeli dengan online juga ada. Nah, yang kedua, tahap yang kedua itu adalah menguji respon. Jadi jangan sampai ketika kita akan menetapkan wilayah healing forest, responnya nggak diukur. Nah, ini salah satunya misalnya kita menentukan denyut jantung, tekanan darah, kandungan oksigen, gula, dan lain sebagainya. Nah, ada hal yang menarik. Jadi di healing forest ini ada dua tapak utama. Jadi yang pertama ini adalah tapak induksi. Jadi kalau misalnya adik-adik masuk ke suatu pabrik gitu ya, atau suatu instalasi strategis, kan nggak langsung nyelonong masuk. Dikenalkan dulu induksinya. Ini menjadi penting juga di dalam healing forest. Jadi induksi ini adalah suatu tempat berkumpul dan pengkondisian awal bagi wisatawan. Pada tapak induksi, manajemen memberikan informasi dan petunjuk tentang pelaksanaan detail kegiatan terapi untuk kesehatan. Nah, yang kedua, tapak terapi kesehatan ini juga ada, baru kita melakukan di terapi kesehatan dan untuk relaksasi. Nah, di dalam RSND yang akan ditetapkan, itu ada minimum 4,5 fasilitasnya itu. Nah, ini disepakati 2,5 hektar ini untuk unit ekosistem nukleus. Jadi waktu itu kita tidak menyebutnya sebagai zona inti, takut ketukar dengan istilah di Taman Nasional kan ada zona inti dan sebagainya. Jadi makanya kita sebutlah agak beda dikit unit ekosistem nukleus. Jadi makanya yang namanya healing forest ini ekosistemnya wajib terpelihara. Dan itu adalah misalnya 2,5 dari 4,5 itu harus berupa vegetasi yang baik. Jadi kita memasukkan bahwa masalah konservasi vegetasi ya itu menjadi hal yang sangat penting di dalam healing forest. Dan sisanya ini bisa untuk fasilitas, infrastruktur, area kegiatan healing dan lain sebagainya yang mungkin bisa ditetapkan secara fleksibel. Jadi ini penting nih. Jadi bukan seperti kita misalnya masuk ke ke kebun binatang atau lain sebagainya ya, ke bioskop gitu ya. Ini ada tapak induksi. Jadi disinilah kita akan nanti diberikan apa yang dilarang, apa yang boleh, dan seperti apa kita melakukan healing forest ini, ya. Sehingga benar-benar ketika di dalam tapak induksi ini kita akan memahami apa yang seharusnya bisa kita lakukan di dalam healing forest ini. Nah, ini kalau misalnya saya gambarin ya, dua tahap tadi. Yang pertama adalah ketika kita ada ekosistem, misalnya forest ecosystem, kita menghitung tentang vegetation-nya, temperaturnya, relative humidity, slope, noise, wind velocity, negative air ion. Dan kemudian juga ini alat-alatnya seperti ini ya. Nah, juga di sini ada yang namanya pulse oximeter. Ini untuk mengukur denyut jantung denyut nadi ya yang berkaitan dengan jantung ya, BVM, beats per minute. Kemudian juga kandungan oksigen dalam darah. Kemudian blood pressure, tekanan darah. Ini ada blood glucose untuk gula darah dan ini adalah smart push untuk mengukur stres.
Nah, kalau misalnya ini memenuhi dengan informasi yang tadi, yang ini, kemudian di sini juga trennya before and after-nya cocok, comfortable, dan menunjukkan positif, respon positif, maka ini yang kita tetapkan bahwa site ini bisa dialokasikan untuk kegiatan healing forest. Itu. Jadi di dalam standar yang dibangun, nggak ujuk-ujuk. Ini semuanya harus diukur dulu, ya, harus diukur dulu. Itu. Nah ini contohnya ya, pengukuran parameter, kemudian responden, dan kita juga harus menyebutkan mengacu pada 4 prinsip healing forest. Jadi dia harus akademik, ya. Jadi semua parameter lingkungan dan parameter juga kesehatan diukur dengan alat yang terukur, gitu ya. Sehingga prinsip akademis ini terpenuhi. Nah, kemudian juga tanggung jawab profesionalisme. Jadi yang memberikan advice kesehatan itulah orang-orang medis gitu ya. Kemudian ada prinsip kehati-hatian. Jadi jangan sampai kita misalnya tidak memperhatikan kehati-hatian. Misalnya kita menetapkan lokasi untuk healing forest di lokasi koridor satwa. Itu nggak boleh. Atau misalnya ditempatkan pada lokasi yang berpotensi sebagai konflik ya, berpotensi terjadinya konflik masalah sosial misalnya. Itu nggak boleh juga. Jadi yang namanya healing forest itu jangan bikin suatu lokasi yang memungkinkan kecemasan atau misalnya adrenalin kita itu naik, itu nggak boleh ya. Nah ini contoh-contoh yang respon kesehatannya tadi ya, denyut jantung, oksigen, tekanan darah, tekanan sistol diastol, gula darah, termasuk kondisi stres nih, stres fisik, stres mental juga diukur. Nah ini, nah dari tadi ini skemanya seperti ini ya. Kita tentuin dari spasial, kemudian dari spasial ini yang lokasinya akan jadi calon kita ukur, kemudian juga kita lakukan pengukuran orang yang menjadi responden kita. Nah, baru kita melihat ada sustainable forest response. Nah, hal yang penting adalah kegiatannya. Jadi kegiatannya ada 6 tingkatan yang mungkin dilakukan. Ini pun sesuai dengan ketersediaan SDM yang ada. Jadi yang paling umum adalah promotif. Jadi misalnya kita masuk dalam suatu kawasan, ya. Nah kemudian kita hanya seperti halnya wisata biasa lah, gitu ya. Tapi memiliki healing healing effect. Nah tapi kalau sudah terkait dengan pencegahan, kuratif, rehabilitatif, preservatif, dan paliatif. Jadi paliatif itu orang sudah memiliki resiko yang sangat tinggi dengan peluang hidup yang mungkin, mohon maaf ya, lebih rendah daripada orang-orang yang sehat. Nah, ini mulai preventif sampai dengan paliatif harus didampingi oleh tenaga medis. Gitu. Dan ini saya kebetulan punya teman-teman di kedokteran juga psikologi klinik yang membantu ya pengembangan healing forest ini. Jadi mulai preventif sampai paliatif bisa kita lakukan ya di itunya. Nah ini sebetulnya kegiatan healing forest ini lebih banyak tidak berbicara tentang tapak, tapi lebih berbicara tentang activity. Jadi bisa jadi tempatnya itu di mana-mana. Ya, yang penting adalah kita tentukan dulu sesuainya di mana ya untuk suatu tempat. Ini adalah salah satu contoh di kawasan hutan dengan tujuan khusus Universitas 11 Maret. Jadi saya dikasih datanya, saya coba analisis secara spasial. Jadi lokasinya itu ada di Kabupaten Karanganyar, ya Kabupaten Karanganyar. Ini contohnya. Tapi ini masih
masih belum direncanakan detail lah gitu ya. Ini kemarin saya hanya dikasih apa namanya batasnya, kemudian dengan data satelit kira-kira ada di sini Pak dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian dengan adanya spot dan kegiatan tadi, maka di sini kita akan menentukan rencana pengelolaan living forest gitu ya. Nah ini salah satu contoh yang kita bantu nih Bu Tati di Taman Nasional Gunung Cermai. Mangga silakan nanti kalau misalnya ada waktu kita bisa berkunjung ke sini. Di sini juga ada tempat untuk bisa menginap ya. Cuman kalau misalnya ada dari mahasiswa lihat ini nggak kelihatan nih. Saya pakai drone ini meta ini nih. Jadi kalau di atas itu nggak kelihatan. Ternyata holding forest site yang cukup bagus itu adalah terjadinya stabilitas mikroklimat. Jadi pagi, siang, sore ini cukup ya. Nah ini mungkin sebelum saya lanjut nih, saya akan coba akan coba perlihatkan alat-alat ukur tadi ini ya. Jadi ini kelihatan ya. Ini adalah alat 5-in-1 environment multimeter. Jadi alat ini dia bisa mengukur ini kebisingan ya. Ini bisa mengukur kebisingan. Nah, kemudian ini untuk mengukur lux. Kemudian ini adalah si kipas ini dia untuk mengukur kecepatan angin ya. Ini untuk mengukur kecepatan angin ya. Itu jadi ini untuk mengukur kecepatan angin. Kemudian ada juga dia bisa digunakan RH ini untuk mengukur kelembaban ya, dan juga RH, kemudian di sini ada juga temperatur. Jadi 5 parameter yang tadi bisa kita tentukan dengan satu alat 5-in-1 multimeter. Tapi kalau misalnya kita belum memiliki ini bisa satu-satu. Kita misalnya pakai temperatur ya, untuk mengukur suhunya itu termometer ya, kemudian mengukur kelembaban dan lain sebagainya, masing-masing juga bisa. Tapi kalau misalnya ini yang contoh yang saya sebutkan, ini adalah mungkin akan lebih gampang untuk dilakukan di dalam pengukuran. Nah, kemudian alat-alat yang lain untuk mengukur respon kesehatan tadi ini juga bisa didapatkan ya. Jadi misalnya ini untuk tadi oximeter mengukur denyut jantung sama oksigen. Nah, kemudian juga untuk gula nih. Ini untuk mengukur gula ada yang alatnya kecil. Ini dihubungkan dengan dengan gadget kita. Nah, kemudian ada juga ini alat ukur stres nih. Ini yang gunakan untuk stress analyzer ya, yang diproduksi oleh perusahaan dari Korea. Nah, semua alat ini semuanya bisa kita dapatkan tuh di online ya, di online tuh. Baik, saya teruskan kembali ya dengan dengan bahan. Nah, tadi setelah kita menentukan
menentukan tadi, kita akan menentukan. Jadi kita dalam satu jalur itu ada beberapa kegiatan. Misalnya ini, kalau ini kan atasnya dari bawah nih, dari sini atas turun ke bawah. Nah ini ada spot untuk misalnya kita melakukan invitation by vegetation, ya. Kemudian juga spot, ya, spot untuk release emotion, berteriak. Ini Anda berdiri di sini, kemudian ke sini, ya, dia berteriak. Kemudian ada spot air, ya. Jadi kita ngerendam air sambil melihat ke sini, ya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah forest bathing. Jadi saya banyak sekali, kurang lebih ada 25 buku ya tentang forest bathing ini. Jadi semuanya buku bercerita tentang apa yang dilakukan di dalam kegiatan kaitannya dengan healing in forest media, gitu ya, di dalam media hutan. Nah, tapi mereka tidak pernah berbicara nih berkaitan dengan ini. Gitu. Spotnya itu yang cocok itu di mana? Nih. Ini yang sesungguhnya yang ada di dalam SNI yang kita bangun, gitu ya. Jadi ini cerita tentang itu, dan perkembangan terakhir, ya. Perkembangan terakhir ini sudah menjadi forest therapy. Cuma syaratnya forest therapy tadi saya katakan ini adalah harus ada orang-orang medis, ya, ketika berbicara tentang forest therapy. Itu. Ini saya baru mendapatkan buku ini kira-kira 2 minggu yang lalu lah, dari penerbitnya di Inggris, ya. Ya, ini karena nggak ada soft copy-nya ya, bukunya masih baru. Nah, salah satunya yang nulis ini adalah pernah menjadi menteri kehutanan di Korea, ya, Won Sok Shin ini, ya. Jadi ini Dieter ini adalah orang Jerman, kemudian King Lee ini adalah orang orang Jepang kalau nggak salah nih, King Lee ini. Ini adalah minister dulunya, menteri yang membidangi kehutanan di Korea Selatan. Nah ini istilahnya, ini adalah sesuatu peluang ya, bagaimana ekosistem khususnya yang bervegetasi menjadi bagian daripada nature therapy. Iya. Jadi healing forest ini salah satu hal yang bisa dilakukan terkoneksi dengan kesehatan itu adalah dalam bentuk forest therapy. Nah ini saya kebetulan diminta oleh teman-teman di bidang wilayah Bogor KSDA, ya, kebetulan mereka sangat antusias untuk membangun site-nya yang di Sentul. Itu kalau dari Bogor ini paling 15 atau 20 menit di Sentul, ya. Bagus sekali. Nanti saya lihatin fotonya. Nah, jadi tadi kita berbicara tentang sport. Nah, sekarang kegiatan healing ini apa yang bisa dilakukan? Jadi, tapak healing forest ini sesuai dengan kajian yang telah dilakukan. Jadi bukan asal nunjuk, ya. Kemudian pada jalur yang telah ditetapkan, yang telah dipetakan. Jadi yang namanya healing forest nih, nanti Mas Danang nih ya dari PTPN dan Pak Wawan harus disiapin petanya, Pak. Tracknya kemana aja, gitu loh, ya. Jadi jangan sampai orang ketika melakukan healing dia nggak ngerti akan jalurnya kemana. Nah ini menjadi hal yang sangat penting. Nah tadi, ya, Prof. Ya tadi saya sambil ngabsen soalnya. Nah jadi juga ada prinsip juga, ada pada juga. Pada ya tadi saya lihat ya. 4 prinsip yang healing forest ini yang harus kita lakukan, terutama connecting people to nature. Jadi ketika orang dibawa ke site kita, dia seolah-olah berada di dalam feel at home, gitu.
Jadi jangan sampai misalnya kita bawa ke suatu lokasi nature yang orang itu bukan malah senang, tapi melihat image-nya itu pemandangan yang menakutkan, melelahkan, dan lain sebagainya. Itu jangan. Nah, wajib memiliki tujuan untuk healing. Nah, ini sering kali ya, teman-teman saya misalnya di kehutanan, masuk ke hutan tapi banyak yang sakit. Karena mereka tujuannya kan untuk cruising, ya kan? Nggak dapat tuh healingnya. Itu kan, nebang pohon, macam-macam. Saya pernah bawa dari Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Lestari itu. Jadi kerjaannya kan itulah nggak jauh-jauh dari kayu gitu. Saya bawa ke lokasi ini nangis dia. Ya. Jadi nangis itu ketika dia bilang, saya bilang kalian peluk pohon, kemudian kalian ucapkan I'm sorry, forgive me, thank you, I love you. Nangis. Saya bilang kenapa kalian nangis? Dia bilang seumur-umur Pak, saya nebang pohon. Nah itu yang artinya kalau misalnya juga healing itu harus benar-benar kita healing. Karena waktu healing itu kan nggak lama nih, hanya 2-4 jam. Ya. Nah kemudian ini juga harus didampingi oleh pemandu. Jadi biasanya saya kemarin aja seminggu lah memandu beberapa teman-teman di Taman Nasional sama UPT konservasi yang mau menerapkan healing forest ini, ya. Jadi bagaimana kita memandu, berbicara, karena ini ketika kita memandu nggak boleh kita ini dibiarin kayak orang nonton masuk misalnya ke bioskop beli karcis udah dibiarin, nggak gitu. Pemandu itu harus mendampingi daripada orang visitor. Makanya dia interpretasinya harus bagus, ngomongnya harus enak, kemudian berpikir positif, sabar, dan lain sebagainya. Ini luar biasa nih. Makanya nih ada mahasiswa nih, ya silakan nanti kalau misalnya kalian mau belajar bagaimana komunikasi ketika melakukan healing forest, ya itu luar biasa tuh, ya. Nah kemudian pada kondisi cuaca yang mendukung, jadi nggak ada cerita kalau misalnya healing forest itu lokasinya hujan dan sebagainya, udah stop aja. Gitu ya. Kemudian estimasinya itu jangan lama-lama, 2-4 jam. Nah makanya trek ini tidak melelahkan dan jangan kecapean. Jadi gunakanlah maksimal misalnya kurang lebih 500 meter. Ini bisa dicampur, misalnya kita biasa dulu lah gathering, tapi ketika misalnya healing di 500 meter itu kita fokus dan mindful. Nah kemudian wajib menciptakan respon kesehatan fisik dan psikis yang lebih baik. Kemudian berpeluang menurunkan kesehatan fisik dan psikis dilarang. Jadi kegiatan dan tempat yang menciptakan kecemasan, ketakutan, dan gangguan psikis yang negatif itu dilarang. Jadi misalnya tiba-tiba, oh ini healing forest, tapi berada di gua yang menakutkan, itu bukan healing forest namanya. Ya. Nah kemudian mudah diakses dan digunakan. Ini dilakukan secara rileks dan jangan terburu-buru. Jadi kenapa harus rileks dan tidak berburu? Ini untuk memberikan kesempatan pada semua indera kita terkoneksi dengan alam itu menjadi lebih fokus. Fokus pada aktivitas terkoneksi dengan alam yang dengan hadirkan diri pada invitation by nature. Gitu ya. Jadi jangan terburu-buru, relax aja lain sebagainya. Jadi kadang-kadang dengan panjang 500 sampai 1 kilo itu bisa ditempuh dalam 2 sampai dengan 4 jam. Gitu loh. Dan itu selebihnya mereka merasa lebih nyaman dari sisi kesehatannya. Karena misalnya ketika kita inviting untuk melakukan tarik nafas, teriak yang benar, kemudian tree hugging dan lain sebagainya, itu semua panca indera itu terkoneksi dengan nature, ya kan? Nah kemudian juga harus fokus dan mindful. Nah ini jangan sampai tidak fokus dan mindful. Jadi misalnya kita mau healing ya, tujuannya healing, tapi tujuannya nggak kuat, ya masih ingat pekerjaan kantor dan lain sebagainya. Udahlah, ketika misalnya kita healing, berikan waktu, berikan kesempatan kepada badan kita, pikiran kita untuk relax dan lain sebagainya.
Kemudian tenangkan pikiran dan buang pikiran cemas, khawatir, takut, dan kegiatan lainnya. Kemudian jarak antar yang berhealing ini adalah 1,5 sampai 2 meter. Ini dilakukan supaya fokus terkoneksi ke alam. Tidak ngobrol yang bikin gaduh atau bising, karena HF ini bukan kegiatan berkumpul, gathering, atau bergerombol. Kemudian saat ber-HF, percakapan nih harus minimal. Namun ketika bercakap, gunakan kata, kalimat, frase yang positif, yang suportif. Jadi kalau misalnya kita healing, janganlah kita ngobrol hal-hal yang membuat negatif ya. Misalnya kalian nih ngomongin orang lain tuh, nggak boleh ya. Kemudian kegiatan ini dilakukan tanpa gangguan teknologi. Saya selalu melarang ya untuk menggunakan gadget atau smartphone ketika kegiatan healing ini dilakukan. Nah, kemudian pilih tempat yang tenang dan aman yang cocok untuk meditatif, memusatkan pikiran, dan menciptakan ketenangan dan kedamaian. Nah, kegiatan healing pula diukur, respon kesehatan diukur untuk menginformasikan kondisi kesehatan. Kemudian setelah ber-HF, berikan minuman yang membantu relaksasi. Nah, ini misalnya minum teh dan panganan pelengkapnya. Nanti mungkin Pak Wawan nih yang dari PTPN bisa menyampaikan minum teh ini yang merelaksasi tehnya jenis apa nih sama Mas Danang. Nah, selalu ciptakan kondisi yang nyaman dan energi positif. Hormati ekosistem hutan yang memberikan jasa kesehatan dengan tidak meninggalkan jejak kehadiran dan tidak mengganggu alam. Ya, jadi jangan coret-coret, jangan motongin pohon, bagian-bagiannya dan lain sebagainya. Nah, sebelum kegiatan HF, pemandu wajib melakukan induksi, menginformasikan kondisi tapak HF, kekayaan biodiversitas, keindahan alam, dan lainnya. Mengecek kesiapan peserta, terutama menegaskan berkaitan dengan tujuan. Jadi kalau mereka itu harus benar-benar tujuannya untuk healing, ya. Kemudian juga kita menjelaskan track kegiatan per spot dan instruksi kegiatan HF. Jadi saya biasanya di setiap tempat yang melakukan healing forest itu diberikan itinerary jadwal yang harus dilakukan, sambil juga menyusun narasi yang akan disampaikan ke mereka. Nah, kemudian selanjutnya adalah menjelaskan hal-hal yang dilarang di dalam HF ya. Jadi kalau misalnya melarang hal-hal yang dijelaskan, yang lain boleh gitu lah. Itu yang penting. Jadi misalnya jangan mencemari dan lain sebagainya atau merusak ekosistem. Nah, kemudian ini salah satu contohnya ya, kita bisa menganalisis kondisi stres, physical stress, mental stress dengan alat yang tadi ya, termasuk juga stress score dan rekomendasi apa yang mesti dilakukan. Ini before and after. Ini adalah kasus orang yang kemarin itu dia mengalami masalah asam lambung. Jadi waktu itu saya coba healing forest di Taman Nasional Gunung Ciremai, kurang lebih sekitar 2,5 jam lah. Alhamdulillah dia bisa berhasil kondisinya menjadi lebih baik ya, kondisi stresnya dan yang lainnya. Nah, ini yang kemarin. Nah, ini yang sekilas RSNI-nya. Jadi RSNI ini tadi berkaitan dengan promotif, pencegahan penyakit, kuratif, rehabilitatif, preservatif, dan juga yang memiliki resiko tinggi atau variatif. Tapi ketika ini kita menetapkan lokasi healing forest-nya, harus memperhatikan ketersediaan dari sumber daya manusianya, ya. Apakah misalnya kita belum ada tenaga medis level dokter misalnya, ya kita cukuplah misalnya melakukan kegiatan healing forest untuk berkaitan dengan masalah peningkatan kesehatan, promotif. Tapi kalau udah pencegahan dan lain sebagainya, ini mau nggak mau nih, ya. Saya untuk ke bawah ke sini aja sudah melibatkan
tidak hanya dokter umum, tapi dokter spesialis dan psikologi klinik. Gitu ya. Nah ini, jadi makanya keilmuan daripada healing forest ini sudah kita kembangkan menjadi lintas disiplin. Contohnya misalnya kehutanan, biologi, kedokteran, psikologi klinik, instrumen, IT, dan lain sebagainya. Nah ini tentunya ini membutuhkan kompetisi SDM. Kita sedang mencoba untuk memikirkan untuk instruktur ini harus punya kompetensi ya. Ini mudah-mudahan LHK atau BPSDM yang membidangi masalah kompetensi ini berkenan ya untuk membantu penyusunan kompetensi ini. Nah ini tadi prinsip-prinsipnya ya, akademis, tanggung jawab, kehati-hatian, connecting to people. Jadi ini yang keempat prinsip dasar di dalam pelaksanaan healing forest ya. Jadi kalau misalnya menurut adik-adik mahasiswa kalian bilang bahwa ini enggak akademis, jangan lakukan. Ya. Jadi kalian merencanakan healing forest spot, kaidah-kaidah akademis itu kalian harus penuhi. Misalnya kayak tadi suhu, kelembaban lain sebagainya itu jangan ngasal diukur enggak, tapi oh ini cocok enggak gitu. Wajib kalian ukur ya. Jadi jangan banyak lah. Bukan banyak, adalah orang malas tuh untuk menerapkan prinsip akademis dalam kegiatan wisata alam, melihat, oh ini bagus, oh ini bisa nurunin stres, pas ditanya ukurannya ada nggak? Nggak dia ukur. Nah itu ya. Kemudian juga tanggung jawab profesional gitu ya, hati-hatian gitu ya. Contohnya misalnya tadi bebas konflik atau misalnya dengan konflik dengan satwa dan connecting to people. Nah ini masih kelihatan nggak? Nah ini nih saya mungkin bagian apa namanya, bagian terakhir akan mencoba nih memperlihatkan beberapa video ya. Ini tentang teknik pengukuran nih. Ada suaranya ya? Ada, Pak. Ada ya? Kedengaran suaranya? Tapi macet, Pak. Kecil, Pak. Gimana? Kecil ya? Kecil, Pak. Gimana ngebesarinnya ya? Tata. Ntar saya coba ya. Oh ini nih share sound-nya nggak di ini. Lingkungan. Ada ya suaranya ada? Untuk mengukur parameter lingkungan, Ada, Pak. kita gunakan alat ukur yang bisa mengukur beberapa parameter lingkungan. Misalnya ada yang terkait dengan kebisingan, suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan intensitas cahaya atau look. Ini bentuk yang lain Ini daripada adalah alat yang tadi. Sama saya multimeter yang digunakan untuk mengukur. Ini adalah kebisingan suara. Ini kalau kita lihat desibel di sini adalah sebagai berikut. Ini di kisaran 60-an ya. Nah, spot ini memang agak tinggi suaranya karena tadi dipengaruhi oleh suara daripada aliran air. Jadi tidak masalah kalau memang suara itu adalah berupa suara alam, baik itu suara gemericik air, hewan maupun suara lainnya ya, misalnya suara serangga dan sebagainya. Nah, alat ini juga bisa untuk mengukur apa yang disebut RH, kelembaban relatif, dan juga suhu. Ini adalah sensornya.
Yang selanjutnya juga ini adalah sensor untuk mengukur kecepatan angin. Dan ini adalah sensor yang digunakan untuk mengukur lux atau intensitas cahaya. Ini saya sudah memasang alat ya. Jadi yang di sini adalah ukuran daripada kebisingan, dan yang di sini adalah suhu. Jadi suhu di mana saya berdiri ini adalah 26,7 derajat Celcius, dan tentunya dengan kita memijit tombol ini kita bisa melihat bahwa RH atau persen daripada kelembaban yang di sini adalah 81,4. Nah, untuk melihat berapa kelembaban indeks untuk melihat cahaya, intensitas cahaya, kita bisa memilih ini ya. Ini adalah lux. Nah, itu kita mode dan pilih lux ya. Kita lihat luxnya berapa yang di tempat saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan dapatkan luxnya ya. Ini lux. Dan juga RH sama kelembaban relatif dengan suhunya. Alat ini juga bisa mengukur kecepatan angin di lokasi di mana kita berada. Di lokasi saya ini kita menggunakan alat tadi yang menunjukkan bahwa kecepatan angin di mana saya berdiri adalah 0,2 meter per detik. Ini adalah kamera thermal yang digunakan untuk melihat sebaran daripada suhu di lokasi yang akan kita gunakan untuk kegiatan healing forest ini. Dan kita lihat variasinya bisa dilihat, ini contoh ya, di lokasi ini antara 21 sampai 28. Nah, ini yang bervariasi ya, gitu ya, suhunya. baik, itu adalah contoh ya, contoh tentang bagaimana pengukuran dilakukan. Dan ini kita akan lihat contoh ya. Ini akan lihat bagaimana praktek healing forest yang healing forest ini berkaitan dengan apa kegiatan yang 5 invitation tadi. Saat ini saya sedang berada di Kampung Pasundan Cisamaya, Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Jadi landscape daripada daerah wisata Cisamaya ini sangat menarik, di mana kita ketahui bahwa berbagai vegetasi yang ada di sini, juga lanskap yang kita lihat ini menunjukkan sesuatu yang sangat indah untuk kita cermati. Kita mulai daripada bagaimana kawasan ini memiliki tutupan vegetasi yang cukup rapat, di mana vegetasi yang cukup rapat ini dia memberikan perlindungan terhadap mikroklimat yang ada di bawah dan sekitarnya. Kita ketahui ketika kawasan ini terpelihara dengan baik, maka fluktuasi mikroklimat seperti halnya suhu dan lain sebagainya itu bisa dikendalikan dan dikontrol sehingga tidak lebih daripada yang diinginkan. Di lokasi ini kita bisa melihat kerimbunan daripada vegetasi pohon yang ada di daerah spot
untuk invitation by vegetation. Jadi di sini kita bisa duduk, relax, melihat dengan mata untuk melihat bagaimana sesungguhnya relaksasi yang diberikan oleh warna hijau yang oleh kita ketahui di dalam proses healing forest. Tentunya adalah kuncinya adalah bagaimana kita melakukan connecting dengan nature. Salah satu bagian daripada reconnecting to nature adalah bagaimana kita invitation by vegetation. Jadi kita perlu dan Anda bisa merasakan kenyamanan ketika memeluk vegetasi pohon ini. Di beberapa tempat Anda silakan buka kaki Anda dan Anda berjalan secara perlahan. Anda rasakan bagaimana bagian kaki Anda terhubung dengan tanah sambil Anda juga menghirup udara bersih dengan sedalam-dalamnya. Rasakan bagaimana tubuh Anda terconnecting dengan alam. Di titik ini adalah merupakan suatu lembah ya yang di bawah. Jadi untuk emotion release, lihat tempat yang antarbakterial itu ada di bawah, lembahnya itu ditutupi dengan vegetasi. Sehingga suara yang keluar itu tidak akan dipantulkan kembali dan diserap oleh diredam oleh vegetasi yang ada. Sekali lagi. Baik, itu release emotion yang dilakukan pada saat healing forest. Jadi sekuat apapun yang kita ada di dalam telaga sumber mata air ini. Jadi kita celupkan air di sini ya, sambil kita bisa melihat bagaimana indahnya alam yang ada di sekitar mata air ini, yang menjadi salah satu water invitation. Sekarang kita ukur berapa kandungan SPO-nya. SPO2 adalah kandungan oksigen di dalam darahnya dan juga detak jantungnya. Hasilnya adalah 97 dan 68. Dalam pengukuran stres kita gunakan alat ukur Smart Pulse. During your test, don't move or talk. Your screening is starting. Physical stress masuk ke angka 30-100. Ini normal, good, baik. Kemudian mental stressnya 42/100, baik. Dan stress score-nya adalah 41/100 ya. Dan stress ratio-nya adalah 25/82/100. Nah, informasi ini bisa juga kita kita share melalui email atau juga media sosial yang lainnya, termasuk kita bisa share melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, itu adalah contoh yang di Taman Nasional Gunung Ciremai. Nah, ini contoh yang di Gunung Pancar nih, di Sentul, Kota Bogor. Ini ada taman wisata alam di Sentul ini, ya, namanya Gunung Pencar.
2 minggu yang lalu kita PGSDM mencoba kawasan ini. Kita terlahir di tanah yang sama, meluapkan segala mimpi-mimpi di langit yang sama. Dan jika kau mempertanyakan arahmu tentang apa yang harus kau cari di tengah ragumu, keluarlah kau dari rumahmu, lihatlah dunia menunggu langkahmu. Keluarlah kau dari batasmu, sadarkah kau kita hidup di bagian bumi terendah. Bumi terendah, oh, bumi terendah. Ini kebetulan di lokasi Gunung Pancar ini ada batu-batu besar tadi. Ini ada release emotion. Mas Andi tempat saya, tapi nanti saya kasih Baba. Tarik nafas dulu, tenang. Tenang, tarik nafas. Kita di bagian bumi yang terindah. Baik, ini adalah apa namanya? Tadi mungkin paparan tentang kuliah ini. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa atau yang hadir di sini. Saya kira itu mungkin apa namanya bukan pengantar, materi yang berkaitan dengan healing forest ini. Ya. Silakan kalau ada yang akan ditanyakan. Pak Wawan atau Mas Danang atau Prof Tati. Sementara cukup, Prof. Ya, ini Sudah sangat jelas. ya, siap. Tinggal kita berkunjung ke Pangalengan, katanya Prof Tati nih. Siap di Antos. Ya. Ya, terus. Silakan Disma. Ya, nanya. Dibuka deh videonya, Dis. Biar kelihatan kamu nanya. Silakan, Dis. Iya Pak, mau izin bertanya Pak. Tadi Ya. kan disebutkan kalau parameter
dari healing forest tuh ada slope, kebisingan, angin, terus juga vegetasi begitu ya Pak ya. Nah kalau vegetasinya sendiri tuh apakah dibatasi harus pepohonan besar dalam hutan atau vegetasi lain seperti mangrove atau vegetasi yang lainnya begitu Pak, asalkan dia memenuhi parameter seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya vegetasinya nggak ada masalah, gitu kan? Apakah misalnya itu mix vegetation atau misalnya hutan tanaman, ya, yang satu jenis itu nggak ada masalah. Malah saya pernah melakukan itu kan risetnya Iqbal itu di daerah apa namanya Puncak Bintang. Itu Puncak Bintang itu lokasinya di Cicahem ke arah atas 8 kilo. Itu hutan tanaman tuh, tanaman pinus. Gitu kan. Jadi yang penting adalah parameter lingkungannya memenuhi. Gitu, ya. Gitu. Jadi nggak ada masalah tuh mau di mangrove mau di mana. Nah, cuman yang tadi kalau misalnya Anda hal yang menarik tuh, kenapa saya memasukkan ion negatif, ion udara negatif sebagai salah satu parameter. Itu sebetulnya untuk memperhatikan kaitannya dengan wilayah-wilayah yang pesisir. Gitu lah. Jadi wilayah pesisir yang misalnya mangrove dan sebagainya, ternyata kandungan konten air itu dia cukup banyak mempengaruhi terhadap ion negatif udara. Gitu. Malah ada satu wilayah di pinggir pantai itu di Karangsong, Indramayu, itu enak sekali. Padahal dia ditumbuhi oleh tumbuhan sejenis kasuarina. Gitu. Ternyata memang di situ udaranya nggak terlalu anginnya nggak terlalu kencang karena terhalang oleh vegetasi. Kemudian ion negatifnya karena pengaruh daripada udara daripada aliran yang ada di situ itu bagus. Gitu. Enak sekali di situ. Gitu Disma, ya. Yang penting parameternya itu, ya. Ya, Pak. Jadi artinya bisa jadi itu diterapkan juga di wilayah-wilayah perkotaan atau misalnya di kebun. Nah itu, ya kan, di kebun. Jadi bukan hanya forest, tapi adalah yang berkaitan dengan vegetasi. Nah, saya mungkin nanti dengan Nisa nih yang dari biologi akan nyoba di perkebunan tehnya Kertamanah di Pangalengan. Kalau mau ikut boleh aja. Gitu ya. Betul Pak ADM-nya hadir nih untuk kembangin healing forest gitu. Karena yang penting adalah vegetasinya tadi. Vegetasi yang akan mempengaruhi kondisi microclimate. Itu kuncinya. Oke. Yang lain? Baik, Pak. Cukup. Terima kasih, Pak. Nah, ada yang lain? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Sri. Videonya nih bukain biar kelihatan. Gimana? Iya Pak, tadi di awal disampaikan terkait dengan warna hijau ya Pak ya. Jadi warna hijau itu akan memberikan kenyamanan gitu untuk hijau mata. daun. Iya, bukan hijau daun. Nah. Ya, apakah mungkin sudah ada penelitian misalnya bagaimana kalau bukan hijau artinya vegetasinya itu berwarna-warni gitu ya, seperti itu misalnya. Apakah itu akan berbeda juga gitu Pak, misalnya seperti di taman bunga gitu Pak. Apakah itu akan memberikan efek yang berbeda atau memang rekomendasinya hijau? Artinya kan gini, walaupun itu taman bunga juga sama sih, ada yang warna hijaunya juga. Jadi artinya yang berklorofil lah artinya itu. Ternyata itu memberikan efek yang cukup signifikan, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat warnanya kuning semua, itu nggak masuk juga, gitu ya. Jadi ada, kalau istilahnya warna itu kan ada yang misalnya kita mau lihat nilainya. Jadi kalau warna dasar kan ada nilai RGB-nya. Itu kan nilai RGB itu misalnya red, green, blue, kan warna dasar tuh. Dengan nilai kombinasi
antara red gitu 0 sampai 255, green-nya 0255, B-nya 0255. Jadi boleh juga misalnya Sri mau riset masalah kenyamanan terkait warna, bagus juga tuh. Misalnya warna hijau. Warna hijau itu yang enak untuk sesuatu menenangkan kita. Itu pada posisi hijau nilainya RGB berapa. Itulah, bisa tuh seperti itu. Jadi karena memang yang saya lihat bahwa salah satu faktor yang bisa menenangkan, menenangkan kita melihat itu adalah salah satunya itu warna hijau. Jadi hijau ini kalau kaitannya dengan warna ya, tidak berkaitan dengan hal-hal yang tadi ya, misalnya kita melihat pemandangan hijau di sawah, itu akan ceritanya akan lain. Kalau kita misalnya sampingnya lihat cuma padang ilalang aja, ya, yang lebih kosong, itu luar biasa tuh. Ada sebetulnya riset-riset yang berkaitan dengan masalah warna ini terkait dengan masalah psikologi, ya, terkait dengan masalah psikologi. Gitu. Jadi kalau misalnya Sri misalnya lihat ada pemandangan yang tadinya hijau, tiba-tiba itu kebakar, itu akan memberikan persepsi yang berbeda, gitu ya. Jadi kita akan lebih. Jadi ini asli nih ceritanya. Jadi ada yang punya kafe itu dia nongkrong di kafenya dia lihat pemandangan hutan yang bagus. Tapi hutan itu bukan berada di area pemilik kafe. Gitu kan. Nah, jadi ceritanya ini gimana nih menilai tentang pemandangan yang indah itu. Ya salah satunya metodenya waktu itu saya bilang ini. Coba dipoto pakai panoramik ya. Nah, kemudian sudah dipoto pakai panoramik kan, gambarnya dirubah dengan dengan perangkat lunak. Ya, kan ada Photoshop macam-macam lah, itu banyak kan. Jadi gambarnya itu yang si hutannya itu diwarnain dengan bekas kebakaran. Jadi dibandingin nih, hutannya yang bagus dengan yang tadi dimontase atau dimodifikasi jadi lahannya bekas kebakaran. Dilihatin tuh sama pemilik kafe. Jadi kalian ini mendapatkan untung ketika pengunjung datang dan melihat misalnya pemandangan hijau dari suatu ekosistem hutan, kalian mau bayar nggak? Pada itu terjadi negosiasi tuh, gitu kan? Jadi orang yang memiliki kafe itu memberikan kontribusi untuk konservasi hutan itu. Itu kejadian, ya. Kejadiannya bukan di mana-mana, di Bandung. Walaupun nilainya enggak inilah, yang penting kan ada apresiasinya gitu. Nah itu seperti itu, ya. Boleh nih. Jadi memang saya sampaikan juga memang riset di SITH ini terkait dengan masalah healing forest ini kan relatif baru lah, gitu kan. Yang sementara ini memang riset ini ada cerita pribadinya juga, walaupun nggak ilmiah, gitu kan. Jadi dulu saya 26 Desember 2016 kena serangan jantung, kemudian diam di hutan 21 hari, ternyata saya recovery cepat. Akhirnya saya ngajuin riset ke 3MI itu 2 tahun 2018-2019. Nah jadilah healing forest ini, ketemulah ternyata faktor-faktor environment yang mempengaruhi kenyamanan kita, kenyamanan ya comfort di dalam suatu koneksi kita dengan nature, itu adalah yang tadi, gitulah ya kan. Nah itu akhirnya ya karena karena ini sesuatu harus menjadi sebuah standar. Ketika Januari 2021 ini diusulkan oleh KLHK menjadi salah satu standar nasional Indonesia. Dari 16 standar yang diusulkan, ya yang namanya wisata hutan untuk terapi kesehatan atau healing forest, yang salah satu konseptornya dari saya ini, itu jadi nomor 1. Itu ceritanya. Jadi makanya ini dalam beberapa bulan sekarang udah jajak pendapat nih.
Jadi biasanya disusun RSNI, kemudian itu masuk dari KLHK masuk ke BSN, atau kemudian ke BSN. BSN membuka jejak pendapat selama 2 bulan. Nah, kalau misalnya di dalam jejak pendapat itu tidak ada masalah yang substantif, maka ini disahkan oleh BSN menjadi standar nasional Indonesia. Itu ceritanya. Jadi kalau misalnya Sri mau penelitian tentang masalah itu, boleh tuh, gitu kan. Tapi memang harus paham tentang spektrum analisis spektrum warna, gitu. Jadi warna yang bikin misalnya Disma langsung ternyenyak tidur itu warna apa? Itu bisa, gitu ya. Itu bisa. Nah itu kan. Jadi kalau misalnya kalian melihat sebuah di depan kalian itu vegetasi aja, misalnya kalian lihat vegetasi nih, tetapin yang sebelah kanannya batasnya apa, yang kirinya apa tuh. Jadi mata kamu itu coba di ini kan, misalnya di apa, pelanin kiri gitu ya, terus kanan lain sebagainya. Itu akan memberikan efek relaksasi terhadap indera penglihatan kita. Gitu. Jadi itu hal yang sebetulnya saya tidak menyebut bahwa healing forest itu adalah sebagai basic to nature, tidak. Tapi reconnecting people to nature. Gitu. Karena itu sebetulnya kebutuhan kita. Kita misalnya mendengarkan, misalnya kayak tadi terkait dengan suhu. Orang kalau suhunya di atas 27, itu sudah ada modifikasi microclimate di dalam ruangan dia. Jadi itu yang kamu tahu namanya teknologi air conditioning. Itulah ya. Nah, itu saya sebetulnya. Nah, ini yang sebetulnya sebetulnya ini bukan sesuatu hal yang baru, yang namanya healing forest ini, gitu kan. Tapi adalah sesuatu yang sering kita abaikan, gitu kan. Jelas-jelas bahwa kita ini makhluk ekologis, perlu kenyamanan. Orang nyaman itu, kalian tahu nggak? Yang nyaman itu adalah minimal 5 panca indera kita semua. Itu harus semuanya merasa nyaman. Dan itu ada di mana tuh, Disma? Ada di kepala kita. Mata, telinga, hidung, mulut, kulit ada di telinga kita. Kecuali kulit itu seluruh tubuh kita. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau sehat, jaga kepala kita. Jangan sampai kalian melihat sesuatu yang nggak nyaman, mendengar sesuatu yang bikin kalian emosi, baper, gitu kan, dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya hal-hal yang mendengar yang ini kencang lain sebagainya, enggak. Jadi kalian kalau misalnya mau lebih sehat, mau lebih nyaman, panca indera kalian itu jangan terganggu, terutama yang ada di kepala. Itulah, sederhana kan? Nah, gitu. Jadi kalau misalnya baca, jangan lihat WA grup yang bikin kita emosi, yang bikin kita baper. Dah, kalau misalnya gitu kalian arsip aja tuh WA-nya kan. Nah, kalau nggak bisa live gitu kan, itu arsipin aja, nggak perlu dibaca. Jadi kadang-kadang dari mata, dari telinga, dari hidung, dari mulut, dari kulit, itu yang bikin kita nggak comfort. Nah, makanya ada satu riset yang dilakukan oleh Yamazaki. Jadi Yamazaki itu dia bikin satu buku ya. Nah, ini nih, kelihatan nggak bukunya? Yes, nggak kelihatan ya. Nah, ini adalah buku yang ditulis oleh Yamazaki. The Shinran-yoku, Japanese Way of Waiting for Health and Relaxation. Bukunya Yamazaki ini adalah kompendium, kumpulan daripada riset-risetnya terkait dengan interaksi kesehatan antara people dengan nature. Dan buku ini juga Yamazaki itu bilang bahwa the best the best house ya, rumah terbaik untuk kenyamanan kesehatan manusia itu adalah ekosistem forest ekosistem. Nah, itu termasuk kayak tadi misalnya telinga kita. Bagaimana kita bisa berhenti di dalam sebuah lokasi, di dalam sebuah ekosistem yang memungkinkan kita itu mendengar sesuatu yang merelaksasi. Misalnya kayak bunyi kayak
bunyi burung, bunyi serangga, bunyi air. Itu kalian kalau misalnya mendengar dalam kondisi sight seperti itu, buka telinga kalian dan dengarkan dengan baik. Itu akan sangat-sangat luar biasa. Nah, responnya diukur dengan tadi, denyut jantung, kondisi stres, ya, gula dan lain sebagainya.